Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu bersama-sama dalam rangka untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok dari kelompok 2 dengan judul makalah yaitu manfaat penyusunan karya ilmiah. Lalu untuk kelompok 2 sendiri terdiri dari yang pertama ada Fitria Nur Hasanah dengan NIM terakhir 108, Anissa Nur Pratamayanti dengan NIM terakhir 126, lalu Sinta Catur Aryani dengan NIM terakhir 134, lalu Gabriel Zinta Murinza dengan NIM terakhir 135, dan yang terakhir saya sendiri Yusuf Khalid Afandi dengan NIM 136. Nah, yang pertama terkait manfaat penyusunan karya ilmiah, yaitu dengan makalah ini yang kami susun bersama untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu mata kuliah teknik menulis karya ilmiah dengan dosen pengampu yaitu Dr. Sri Mulyani MPD. Baik, saya mulai yang pertama yaitu untuk latar belakang, yaitu manfaat merupakan sebuah keuntungan atau pertolongan yang membantu kita dalam membuat suatu karya ilmiah. Karya ilmiah ini dapat diartikan sebagai suatu karya yang ditulis berdasarkan fakta dan data yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Fakta yang ditemukan dapat dari berbagai macam sumber, yaitu ada literatur, observasi, pengamatan, maupun data-data empirik yang berada di lapangan. Nah, dari berbagai jenis dan kualifikasi fungsi yang terdapat pada karya ilmiah bergantung pada berbagai aspek, yaitu ada konsep pula yang berhubungan dengan kebutuhan kepenulisannya. Nah, karya ilmiah ini digolongkan pada klasifikasi yang mendasar dengan berbagai nilai, yaitu ada nilai pragmatis dan nilai empiris. Selanjutnya, pemilihan topik dan masalah, serta mengetahui batasan topik serta penentuan bahasan merupakan tahap awal dalam penyusunan sebuah karya ilmiah. Pemilihan topik ini juga akan selanjutnya menentukan arah penelitian untuk pemilihan topik-topik yang akan dijadikan sebagai landasan dan cakupan pertama dan utama dalam penelitian sebuah penelitian. Topik yang akan diangkat dalam permasalahan harus dibatasi ke yang paling sempit agar pembahasannya tidak terlalu luas dan kemudian akan dapat menentukan judul yang relevan dengan topik-topik yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama adalah apa manfaat dari penyusunan karya ilmiah. Yang kedua, bagaimana cara memilih topik dan masalah dalam karya ilmiah. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi sebuah topik dalam karya ilmiah. Yang terakhir yaitu bagaimana cara menentukan judul karya ilmiah. Selanjutnya ada tujuan. Adapun berbagai tujuan dari makalah yang dibuat adalah yang pertama untuk mengetahui apa saja manfaat dari penyusunan karya ilmiah. Yang kedua untuk mengetahui cara memilih topik dan masalah dalam karya tulis ilmiah. Yang ketiga untuk mengetahui cara membatasi sebuah topik dalam karya ilmiah. Dan yang keempat yaitu mengetahui bagaimana cara menentukan topik judul karya ilmiah. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai manfaat penyusunan karya ilmiah. Manfaat yang pertama, yaitu mengembangkan kemampuan membaca secara lebih efektif. Dalam penyusunan karya ilmiah, tentunya kita membaca banyak bacaan yang digunakan sebagai sumber referensi penyusunan karya ilmiah. Dan secara tidak langsung, dengan membaca banyak referensi tersebut akan mengembangkan kemampuan membaca kita. Kemudian manfaat yang kedua, melatih menggabungkan hasil bacaan mengenai teori-teori tentang penelitian dari berbagai sumber. Dalam penyusunan karya ilmiah, tentunya kita tidak hanya menggunakan satu sumber saja,
kita menggunakan beberapa referensi untuk dijadikan rujukan dalam menguatkan argumen yang kita tuangkan dalam karya ilmiah tersebut. Secara tidak langsung, hal itu akan melatih kita dalam menggabungkan hasil bacaan. Kemudian, yang selanjutnya, mengenalkan penulis dalam kegiatan kepustakaan. Dalam proses penyusunan karya ilmiah, yaitu membaca berbagai referensi, hal itu juga akan mengenalkan kita dalam kegiatan kepustakaan. Yang selanjutnya, melatih penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam pengorganisasian dan juga menyajikan fakta secara lebih jelas dan sistematis. Kemudian, hasil karya digunakan sebagai rujukan penelitian lanjutan bila ada seseorang yang hendak membuat penelitian selanjutnya. Hasil karya yang kita buat akan dijadikan rujukan atau penyempurnaan dari penelitian selanjutnya. Kemudian, manfaat yang selanjutnya membentuk budaya akademik pada pendidikan secara lebih baik bagi penulis. Budaya akademik di sini yang bisa saja sebagai pemikiran yang kritis, kemudian cara kita dalam menyikapi suatu hal. Manfaat yang selanjutnya yaitu memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Dengan kita membaca banyak referensi sebelum menyusun karya ilmiah, tentu saja itu akan memperluas wawasan ilmu pengetahuan kita. Manfaat yang selanjutnya, penulis memperoleh kepuasan dari segi intelektual, kemudian kepuasan yang berhubungan dengan penyajian gagasan atau ide, sehingga menghasilkan suatu pengetahuan baru. Dan manfaat yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan diri dalam hal menulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang B, pemilihan topik dan masalah. Pemilihan topik. Untuk pemilihan topik atau judul, penelitian merupakan langkah pertama dan utama dalam suatu penelitian. Hal ini menjadi langkah yang pertama karena topik sangat menentukan arah penelitian. Yang pertama, memilih topik berdasarkan yang disukai. Nah, ini sangat penting untuk kita karena hal ini akan menjadi beriringannya perjalanan kita untuk mengerjakan dalam penelitian tersebut. Jika kita dari awal tidak suka, maka kita akan dipersulit untuk dalam mencari data maupun yang lain. Terus yang kedua, seseorang bisa memilih topik yang sejalan dengan topik yang sudah pernah ditulis dengan melihat dari aspek yang berbeda. Nah, di sini penulis itu bisa memiliki ide yang sama ataupun gagasan yang sama dengan berbeda orang. Jadi untuk ide ataupun gagasan itu sama, tapi mempunyai penjabaran yang berbeda ataupun skema dasar yang berbeda sehingga tidak memiliki kesamaan dari kedua pihak tersebut. Lalu yang ketiga, melihat yang sudah dilakukan orang lain dan mencari celah yang belum dikaji oleh orang lain. Nah, kalau bisa kita harus untuk materi ataupun ide gagasan itu kalau bisa yang belum orang lain kaji atau orang lain teliti. Selanjutnya pemilihan masalah. Yang pertama ada pemilihan kebahasaan merupakan penelitian empiris. Lalu yang kedua, calon peneliti mendengarkan percakapan yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, mencari fenomena penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi permasalahan peneliti. Yang keempat, pencarian masalah bisa dilakukan terhadap penggunaan bahasa lisan atau tulis. Yang kelima, menemukan sampel-sampel yang lain untuk memperkuat masalah yang ditemukan. Yang keenam, sampel dikelola
sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah, di dalam pemilihan masalah ini sudah jelas ya disampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti dalam pemilihan masalah. Jadi beberapa hal ini kalau bisa semuanya masuk dalam kriteria pemilihan masalah sehingga tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, pembahasan topik. Topik yang diangkat dalam permasalahan harus dibatasi sampai ke yang paling sempit dan terbatas agar pembatasannya tidak terlalu luas dan terarah. Nah, cara membatasi sebuah topik secara umum dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, bisa menetapkan topik yang akan digunakan untuk membuat suatu karya ilmiah pada kedudukan sentral. Yang kedua, mengajukan pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral masih dapat dirinci lebih lanjut? Apabila topik tersebut masih dapat dirinci, maka rincian tersebut harus ditempatkan pada lingkaran topik pertama tadi. Yang ketiga, menetapkan dari rincian tadi mana yang akan dipilih sebagai topik untuk dibahas dalam karya tulis ilmiah. Yang keempat, mengajukan pertanyaan apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak. Untuk yang selanjutnya, fungsi pembatasan topik. Pembatasan topik dalam karya tulis ilmiah memiliki beberapa fungsi, yaitu menggambarkan apa saja yang akan dibahas di dalam percobaan, penelitian, atau pemecahan masalah dalam karya tulis. Yang kedua, membantu untuk mengidentifikasi masalah yang nantinya akan dibahas dalam karya tulis. Yang ketiga, menghasilkan suatu permasalahan yang akan diselesaikan dengan permasalahan topik tadi. Yang keempat, membatasi jangkauan proses yang nantinya akan dibahas dalam karya tulis. Yang kelima, memfokuskan terhadap sebuah persoalan masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah. Sebagai contoh dari pembatasan topik, yaitu misalnya saja dari tempat bisa diringkas atau dirinci menjadi Indonesia. Indonesia sendiri bisa dirinci lagi dengan merinci pada satu kota Jakarta. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu penentuan judul karya ilmiah. Nah, penentuan judul karya ilmiah ini harus dipikirkan secara serius dengan mengingat beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu judul harus relevan dengan topik dan tema atau isi karya ilmiah beserta jangkauannya dan bagian-bagian dari tulisan tersebut. Kemudian syarat yang kedua yaitu judul harus menggambarkan secara sederhana masalah yang akan diteliti. Artinya, judul tersebut merupakan suatu refleksi daripada masalah yang akan diteliti dalam sebuah karya ilmiah. Untuk yang ketiga, yaitu judul harus memiliki independen variabel atau variabel bebas dan dependent variabel atau variabel terikat. Syarat yang keempat, yaitu judul karya ilmiah harus dinyatakan secara jelas. Artinya, judul itu tidak dinyatakan dalam kata kiasan atau tidak mengandung kata yang mendukung makna ganda. Selanjutnya, yaitu contoh pengaplikasian dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu ada contoh topik. Contoh topik yang pertama yaitu mengenai kurikulum merdeka dan yang kedua metode pembelajaran. Untuk contoh masalah, yang pertama yaitu ada kurangnya pemahaman guru tentang kurikulum merdeka dan yang kedua yaitu metode pembelajaran yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Contoh judul yang pertama ada analisis pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka di SDN 1 Wonolopo. Dan contoh judul yang kedua yaitu perbandingan antara metode ceramah dengan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk yang selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Ya, berikut tadi sudah ada berbagai macam penjelasan mengenai berbagai macam pokok bahasan. Dari yang pertama yaitu ada manfaat penyusunan karya ilmiah, lalu yang selanjutnya ada pemilihan topik dan masalah, yang ketiga ada pembahasan tentang topik, yang keempat yaitu ada penentuan judul karya ilmiah, dan juga dari berbagai macam pokok bahasan tadi juga sudah dilengkapi juga dengan pembahasan tentang contoh-contoh yang ada di akhir. Dan yang selanjutnya yaitu simpulan terkait pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu pemilihan topik atau judul penelitian merupakan langkah pertama dan utama dalam suatu penelitian. Pemilihan topik dan masalah, mengetahui batasan topik, serta penentuan judul merupakan tahap awal dalam penyusunan sebuah karya ilmiah. Pemilihan topik sangat menentukan arah penelitian. Untuk itu, pemilihan topik dijadikan sebagai langkah pertama dan utama dalam sebuah penelitian. Topik yang akan diangkat dalam permasalahan harus dibatasi ke yang paling sempit agar pembahasannya tidak terlalu luas, dan kemudian menentukan judul yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Dan juga apabila kita menentukan sebuah topik dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, maka untuk selanjutnya karya tulis ilmiah tidak dapat disusun karena menyusun karya ilmiah membutuhkan sebuah topik sebagai masalah yang perlu kita teliti dan sebagai pedoman penulisan agar pembahasan karya tulis ilmiah ini tidak terlalu luas juga. Selanjutnya, pemilihan topik ini juga boleh sama dengan topik yang sudah ada, namun harus berbeda dari sudut pandang. Selanjutnya, dalam menentukan judul juga tidak dianjurkan untuk sama. Jika sama, nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan plagiarisme. Boleh saja menggunakan ide yang sama, namun skemanya harus dibuat berbeda. Selanjutnya yaitu saran untuk makalah ini, yaitu harapan kedepannya kami sebagai penulis semoga menjadi lebih baik lagi, dan hasil tulisan-tulisan kami semoga tidak hanya bermanfaat bagi kami selaku penulis sendiri dan juga sebagai dari teman-teman sebagai pembaca juga. Lalu untuk rujukan dari makalah yang kami tulis ada dari yang pertama Andi Widodo untuk judul buku penulisan karya tulis ilmiah oleh Agus Purnomo, Andi Widodo, MPD. Lalu ada Dr. Diana Sulistiawati, MPD, tahun 2018 dengan judul pentingnya penentuan topik dalam penulisan karya ilmiah pada bidang ilmu akuntansi, Bandung. Dan yang terakhir yaitu Deli Nirmala dan Eko Punto Hindro 2020 dengan judul Strategi Memilih Judul Penelitian Kebahasaan Bagi Pemula, Universitas Diponegoro. Nah, baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami terkait makalah dengan judul karya tulis ilmiah. Sekian dari kami, kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.